warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Anissa dengan NIM 2224100013. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah penganggaran. Pertanyaan pertama yaitu, apa perbedaan antara SG dan A dengan biaya produksi? Mengapa keduanya harus dipisahkan dalam laporan keuangan? Jawabannya yaitu, SG dan A atau Selling, General and Administrative Expense adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penjualan, pemasaran, administrasi, dan operasional perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Contoh SG dan A yaitu gaji staf administrasi, biaya iklan dan promosi, biaya kantor, listrik kantor pusat, dan biaya perjalanan dinas. Sedangkan biaya produksi adalah biaya yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk menghasilkan produk. Nah, biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Mengapa harus dipisahkan? Yang pertama, untuk mengetahui harga pokok produksi secara akurat. Kedua, mempermudah analisis efisiensi produksi. Ketiga, memudahkan penilaian laba kotor dan laba operasional. Keempat, untuk menghindari kesalahan dalam penentuan harga jual. Kelima, ada memenuhi standar penyajian laporan keuangan. Dan dengan dasar standarnya yaitu dari PSAK 4 tentang persediaan yang menyatakan bahwa hanya biaya yang berhubungan dengan proses produksi yang boleh dikapitalisasi ke dalam persediaan. Sedangkan biaya administrasi umum dan biaya penjualan dibebankan sebagai beban periode. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana manajemen bisa menjamin bahwa anggaran laba rugi yang dibuat tetap objektif, valid, dan tidak dimanipulasi demi menunjukkan kinerja yang bagus saja? Jawabannya yaitu, manajemen dapat menjaga objektivitas dengan cara yang pertama, menggunakan data historis beberapa tahun sebelumnya. Kedua, melakukan riset pasar sebelum menentukan target penjualan. Ketiga, menyusun anggaran secara partisipasif atau melibatkan setiap divisi. Keempat, menggunakan asumsi yang realistis. Kelima, melakukan evaluasi berkala antara anggaran dan realisasi, yaitu budget versus aktual. Keenam, diaudit oleh auditor internal maupun auditor eksternal. 7. Menerapkan sistem pengendalian internal yang baik. Jika anggaran dibuat terlalu tinggi atau terlalu rendah hanya untuk mempercantik kinerja perusahaan, maka keputusan bisnis menjadi tidak tepat karena didasarkan pada informasi yang tidak akurat. Dengan dasar hukumnya yaitu PSAK, penyajian laporan keuangan, yaitu laporan keuangan harus disusun secara jujur, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Yang kedua, kerangka konseptual pelaporan keuangan IAI, yaitu informasi keuangan harus memiliki karakteristik relevan dan representasi yang tepat. Pertanyaan ketiga yaitu, mengapa perusahaan perlu melakukan riset pasar sebelum menetapkan target penjualan? Jawabannya, riset pasar diperlukan agar target penjualan sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Manfaatnya yaitu, pertama, mengetahui kebutuhan konsumen. Kedua, mengetahui daya beli masyarakat. Tiga, menganalisis pesaing. Keempat, menentukan harga jual yang kompetitif. Kelima, mengurangi resiko target penjualan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terakhir, membantu menentukan strategi pemasaran. Nah, tanpa riset pasar, perusahaan beresiko produksi berlebihan, mengalami persediaan menumpuk, penjualan tidak mencapai target, kerugian biaya penyimpanan meningkat. Pertanyaan keempat sama seperti dengan pertanyaan kedua, dan jawabannya memiliki kesamaan. Lanjut dengan pertanyaan kelima, mengapa BOP tidak dapat dibebankan langsung ke produksi seperti bahan baku? Jawabannya, biaya overhead pabrik tidak dapat dibebankan langsung karena biaya tersebut digunakan secara bersama-sama untuk menghasilkan banyak produk, sehingga dapat diidentifikasi secara langsung pada satu produk tertentu. Contoh BOP yaitu penyusutan mesin, gaji mandor,
listrik pabrik, air pabrik, biaya perawatan mesin, dan asuransi pabrik. Sedangkan bahan baku dapat diketahui secara pasti berapa jumlah yang digunakan untuk setiap produk. Karena BOP bersifat tidak langsung, maka diperlukan dasar pembebanan atau cost driver, misalnya jam tenaga kerja langsung, jam mesin, unit produksi, biaya tenaga kerja langsung. Dengan contoh sederhana, yaitu total BOP sama dengan 100 juta. Jam mesin sama dengan 10.000 jam. Tarif BOP sama dengan 100 juta dibagi 10.000 jam, sama dengan Rp10.000 per jam mesin. Jika produk A menggunakan 20 jam mesin, maka BOP produk A sama dengan 20 dikali Rp10.000 sama dengan Rp200.000. Dengan dasar hukum yaitu PSAK 14 tentang persediaan, menjelaskan bahwa biaya overhead tetap maupun variabel dialokasikan ke biaya produksi menggunakan metode alokasi yang sistematis dan rasional. Sekian pemaparan mengenai jawaban dari tugas ujian akhir semester mata kuliah penganggaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.